Jangan lupa subscribe YouTube channel, pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasi. Sini saya akan bahas siapa saja yang tidak perlu membuat akun SSC ASN ataupun yang akan membuat akun SSC ASN pada seleksi P3K tahap 3 maupun 2022, dan siapa saja yang akan diprioritaskan untuk pembaruan data diri biodata diri pada SSC ASN. Nah, seperti itu ya teman-teman. Akan tetapi sebelum saya lanjut ke pembahasannya, seperti biasa, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi lonceng. Tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada tahun 2022. Nah, di mana di sini sudah diatur pada pasal 22 maupun pasal 23 ya teman-teman. Siapa saja yang akan membuat akun dan siapa saja yang tidak membuat akun, serta untuk memperbaharui biodata dirinya. Nah, seperti itu ya. Kita langsung saja ke pasal 22 maupun pasal 23 ya, biar menghemat waktu. Nah, di sini ya teman-teman, bagi yang keempat, pelamar. Nah, ini pada pasal 22 di mana ayat 1 itu pelamar yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud ya teman-teman. Pada pasal 7 dan pasal 8 dapat melakukan pelamar sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf C pada 1 ya, jenis jalur kebutuhan P3K. Nah, dimana di sini ayat 2 itu menyatakan bahwa pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat melamar pada satu instansi daerah dan satu kebutuhan jabatan fungsional. Dimana di sini maksudnya itu pelamar yang hanya dapat melamar pada satu instansi. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel, pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasi. Instansi daerah dan satu kebutuhan jabatan fungsional itu yaitu, nah di sini ya teman-teman, bagi pelamar yang hanya dapat melamar di satu instansi, contohnya di sini yaitu pelamar bagi penyandang disabilitas, yaitu penyandang disabilitas lungu tidak dapat melamar ke kebutuhan P3K pada jabatan fungsional guru bahasa Indo atau jabatan fungsional guru bahasa Inggris. Nah, penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan P3K pada jabatan fungsional guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, yang C itu kepenyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan P3K pada jabatan fungsional guru seni budaya keterampilan, karena dimana kita ketahui bahwa penyandang disabilitas dengan tunarungu itu, disabilitas rungu itu yaitu teman-teman yang disabilitas yang tidak bisa bicara ya teman-teman. Yang kedua itu tunadaksa, itu yaitu teman-teman yang tidak bisa untuk berjalan maupun yang tidak bisa mendengar ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk disabilitas netra tidak bisa melamar ke kebutuhan P3K guru seni budaya dan keterampilan ya, karena dalam gangguan penglihatannya. Nah, kalau kita lihat dari poin pasal 7 dan pasal 8 ini, yaitu yang tidak bisa melamar di beberapa instansi itu yaitu teman-teman yang penyandang disabilitas ya teman-teman. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah, selanjutnya yaitu pada ayat ketiga pasal 22, di mana di sini dijelaskan bahwa dalam hal pelamar bagaimana dimaksud pada ayat 1 diketahui melamar lebih dari satu instansi daerah atau jenis jabatan atau jenis jalur kebutuhan P3K atau menggunakan dua nomor identitas kependudukan yang bersangkutan dinyatakan gugur. Nah, jadi di sini untuk yang melamar lebih dari satu instansi daerah atau jenis jabatan kebutuhan atau menggunakan dua nomor induk pendidikan itu dinyatakan gugur ya teman-teman. Jadi teman-teman yang menyandang disabilitas itu tidak bisa melamar di dua instansi. Nah,
Walaupun bagi teman-teman yang normal ya, Muhammad yang normal itu menggunakan dua identitas itu tidak bisa melamar dan nanti akan dinyatakan gugur. Nah, situ ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, di sini pada pasal 23 pelamar sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 mengajukan lamaran secara daring. Nah, ini ya yang akan melakukan pembuatan akun di SSCSN dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik. Nah, seperti itu. Nah, pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan sebanyak 1 kali di awal pembukaan seleksi P3K jabatan guru fungsional tahun 2022. Nah, jadi untuk pembuatan akun ini hanya bisa bisa membuat 1 kali saja ya teman-teman. Nah, di sini pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan sebagai pelamar sebagai berikut. Nah, ini ya, dikecualikan bagi pelamar sebagai berikut, maksudnya di sini yang tidak perlu membuat akun lagi, yaitu pelamar